Teman-teman, masih ramai diperbincangkan soal Presiden Iran tewas dalam kecelakaan helikopter Minggu 19 Mei lalu. Bahasan paling baru ini menyeret dugaan keterlibatan Israel. Nah, Liputan 6 ngobrol dengan pengamat intelijen Indonesia yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto. Analisanya saya kutip ya, helikopter presiden pastinya top, tapi yang tidak bisa disangka tiba-tiba cuaca buruk. Dalam cuaca buruk, pilot bertumpu pada alat navigasi termasuk GPS. Nah, sabotase dengan merusak sistem navigasi lewat GPS sangat mudah dan mungkin dilakukan. Apalagi kalau kita lihat di antara dua negara ini ada latar belakang, ada hubungan yang tidak mesra antara Israel dan Iran. Hubungan yang tidak mesra yang bisa memantik sabotase. Nah, kalau Presiden Iran atau helikopter Presiden Iran ini ditembak, kita bisa tunggu hasilnya. Apakah ada bekas mesiu, tapi kalau permainan intelijen tentu tidak ada tembak-menembak dan akan susah dibuktikan. Nah, kalau dari laporan Jerusalem Post, seorang pejabat Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada salah satu kantor berita internasional Reuters bahwa Israel tidak ada hubungannya dengan kematian Presiden Iran dalam kecelakaan helikopter. Sementara itu, jurnalis Inggris Richard Meadows mengatakan pada hari Senin bahwa seseorang tertentu mungkin berperan dalam kecelakaan itu. Namun menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakannya pada tahap ini. Oke, ini butuh pembuktian sih ya, biar jelas secara Iran bukan negara sembarangan. Presidennya tewas, lalu gimana nasib Iran selanjutnya? Ya, tetap berjalan dengan semestinya. Presiden interim atau presiden sementara sudah dipilih oleh pimpinan tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Jadi Iran ini unik ya. Kenapa unik? Karena sistem pemerintahan ini menggabungkan teokrasi Islam modern dengan demokrasi. Artinya ada dua pemimpin dalam satu negara. Pertama, kepala negara dipimpin oleh pemimpin tertinggi yaitu Ayatollah Ali Khamenei, sementara kepala pemerintahan ini dipimpin oleh presiden. Pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh sebuah badan yang terdiri dari 88 ulama bernama Majelis Ahli. Anggota majelis dipilih oleh rakyat Iran setiap 8 tahun sekali. Namun, kandidat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Dewan Penjaga. Sementara, Presiden Iran, sama seperti negara-negara kebanyakan, dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Dan secara hierarki, Presiden Iran ini berada di bawah pemimpin tertinggi, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Nah, keunikan lain di Republik Iran adalah adanya 12 wakil presiden. Di antara 12 wapres, ada wapres utama yang kini dijabat oleh Mohammad Mokhber. Nah, lalu siapa presiden sementara pengganti Presiden Raisi? Ia adalah Mohammad Mokhber. Karena jabatan Mokhber ini bersifat sementara, akan ada pemilu untuk mengganti Presiden Raisi dan akan digelar pada Juli 2024 mendatang, yaitu kurang lebih sekitar 2 bulan ke depan. Nah, sesuai dengan konstitusi Iran, pemilu harus digelar dalam 50 hari sejak Ali Khamenei menunjuk presiden interim atau presiden sementara, yaitu Mohammad Mokhber. Buat yang ketinggalan cerita awalnya, saya akan ingatkan lagi teman-teman. Jadi gini, Presiden Raisi sedang melakukan kunjungan kerja ke Azerbaijan. Negara ini disebut sebagai negara pro-Israel. Presiden Raisi bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di perbatasan kedua negara. Jadi mereka ini ada agenda meresmikan proyek bendungan Kiskolasi. Nah, dalam perjalanan pulang ke Tabriz, hanya 2 dari 3 helikopter dalam konvoi presiden yang mendarat di Tabriz. Karena helikopter yang ditumpangi presiden tidak kunjung mendarat, maka segeralah dilakukan operasi pencarian. Awalnya, Menteri Dalam Negeri Ahmad Faidi bilang helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Raisi mendarat keras. Tapi kemudian setelah dilakukan pencarian selama berjam-jam menembus tebalnya kabut di pegunungan, karena memang saat itu cuaca dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya puing-puing helikopter presiden ditemukan dan tak lama Presiden Iran dilaporkan tewas. Gitu ceritanya. Apa yang kamu pikirkan soal peristiwa ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV untuk mengupdate informasi seputar informasi mancanegara lainnya. Saya Gracia Bern, sampai jumpa.